told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them, till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the high skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past, now we alright. We alright. Pour some Clico in a glass, have a toast to success. No looking back from here, no more being broke and distressed. I put my heart into this game like I open my chest. We only pray for more M's while you hope for the best. We make these plays, man, I'm finessing these checks. Time's up for everybody, I'm collecting no debts. And I swear this champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man, this is real as it gets. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them, till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the high skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. You know, we put the good in the good in the good life. the good life. The good in the good in the good I life. said the good We put life. the bad in the past, now we alright. We alright. Damn right, from the bottom we rise so high. Now we cut the skylights. We building an empire. We owe it up to each other. Just look at us right now. Destined, we so good right now. Legend, here's to you and I. Raise them to the sky. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. You put the bad in the past, now we alright. You know, You put the good in the good in the good life. The good You put life. the good in the good in the good I life. said the good life. Bad in the past, now we alright. We alright. The good life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Ibrahim dengan NIM E1A1230666. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, Program Studi Sipil Umum. Pada kali ini, saya akan membahas tentang alat-alat prakonstruksi yang merupakan tugas dari mata kuliah Metode Peralatan dan Konstruksi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita langsung ke materinya. Oke, langsung saja kita pada alat yang pertama. Pada alat yang pertama, kita akan membahas tentang bulldozer. Apa sih itu bulldozer? Bulldozer merupakan sebuah traktor rantai atau crawler traktor yang berguna untuk pekerjaan menggali, menggusur, mendorong tanah atau material, dan menarik log atau portable cam yang dapat dioperasikan di medan berbatu, berbukit, maupun tanah lumpur pada berbagai sektor pekerjaan seperti pertambangan, konstruksi, logging, hutan taman industri, dan perkebunan. Bulldozer dapat melakukan pemindahan tanah yang efektif sejauh 100 meter
dengan cara estafet. Secara garis besar, bulldozer dibagi dalam 4 tipe, yaitu bulldozer, swarm bulldozer, dozer shovel, dan pipa layers. Pada bulldozer terdapat komponen-komponen. Yang pertama ada blade lift grinder, kabin, full tank, ripper, sprocket, trot roller, strike frame, strike shoe, dan kanopi. Terdapat beberapa perlengkapan kerja yang dapat digunakan pada sebuah bulldozer seperti blade, ripper, bucket, dan tuning winch. Berikut diberikan beberapa contoh dan perlengkapan kerja tersebut. Blade merupakan salah satu perlengkapan kerja atau work equipment yang tersedia pada sebuah bulldozer yang berfungsi untuk mendorong, meratakan, dan memotong material. Blade terletak di depan sebuah bulldozer berupa plat baja yang dapat digerakkan secara hidrolik. Berikut ini ditunjukkan beberapa atau berbagai macam tipe dari blade. Yang pertama ada strike tilt dozer. Blade ini dilengkapi dengan sebuah tilt cylinder yang memungkinkan kemiringan blade dapat diatur dari kabin operator sehingga produktivitas alat dapat meningkatkan konstruksinya yang kokoh yang sangat cocok digunakan untuk dioperasikan di daerah bebatuan. Yang kedua ada strike dozer. Blade ini sama dengan tipe strike tilt dozer, tetapi tidak dilengkapi dengan tilt cylinder. Angel dozer dapat diserongkan sebesar 25 derajat dan dapat ditinggikan secara manual. Angel dozer dapat cocok atau dapat digunakan untuk pekerjaan scraping tanah, lunak, atau salju sehingga material dapat terbuang ke samping. Yang keempat ada power angel tilt dozer. Pengaturan sudut kemiringan dan ketinggian blade pada satu sisi dapat diatur dari kabin operator dari blade ini. Efektif untuk pekerjaan grading, backfilling, spreading, dan land clearing yang ringan. Yang kelima ada dual tilt dozer. Blade ini memiliki dua buah tilt cylinder yang pada kedua sisinya optimum untuk pemotongan berbagai material dan pengaturan sudut pemotongan yang lebih baik, sehingga meningkatkan produktivitas alat. Yang keenam ada semi-U tilt dozer. Blade ini hampir sama dengan strike blade dengan menambahkan sayap pendek di kedua sisi sebatas end bit. Maka blade ini dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas beban. Selanjutnya ada U-tilt dozer. Sayap yang terdapat pada kedua sisi blade ini dapat meminimalkan terbuangnya material ke samping. Blade ini sangat cocok untuk mendorong tanah yang ringan dengan jarak yang jauh, sehingga sangat sesuai untuk pekerjaan reklamasi tanah. Selanjutnya ada qual dozer. Dengan konstruksi yang cukup lebar, dengan adanya sayap di kedua sisinya, blade ini khusus dirancang untuk mendorong batu bara. Dan terakhir ada rake dozer. Blade ini berbentuk garpu, berguna untuk mencabut sisa-sisa akar pohon dan mendorong ranting-ranting kayu agar kerusakan topsoil dapat dikurangi. Selanjutnya ada ripper. Ripper merupakan peralatan yang berbentuk taji yang terpasang pada bagian belakang
dan sebuah bulldozer yang berfungsi untuk memecah batu atau material tanah yang keras menjadi bongkahan-bongkahan kecil sehingga memudahkan untuk digusur. Berikut ini ada beberapa tipe-tipe ripper yang digunakan pada bulldozer. Yang pertama ada multi-sang ripper atau rigid type. Ripper ini memiliki 3 buah sang ripper yang disusun secara paralel. Multisang ripper ini sangat efisien digunakan pada daerah yang memiliki material lunak karena sudut gali atau digging angle ripper ini dapat optimum. Yang kedua, ada multi-sang ripper, yaitu variable type. Ripper ini memiliki 3 buah ripper point yang dapat divariasikan sudutnya secara hidrolik disesuaikan dengan kondisi material yang digalinya. Selanjutnya ada giant ripper atau variable type. Giant ripper dirancang khusus untuk memecah material batu yang cukup keras. Ripper ini memiliki sebuah ripper point yang dapat diatur atau adjustable guna menyesuaikan dengan material yang digali. Selanjutnya, alat penggantinya ada bucket. Bucket merupakan perlengkapan kerja yang digunakan salah satunya pada dozer shovel. Fungsi utama bucket pada dozer shovel adalah untuk menggali atau digging dan memuat material tanah, batu, kayu, dan lain-lain. Berikut ini ditunjukkan berbagai macam tipe dan bucket. Yang pertama ada namanya rock bucket. Rock bucket digunakan untuk menggali dan memuat batu-batuan. Bucket ini memiliki material yang cukup kuat karena sudah dilakukan penguatan atau reinforcement. Selanjutnya ada namanya large bucket. Large bucket digunakan untuk memuat dan membawa material yang besar dengan spesifik gravity yang kecil, seperti pasir dan lain-lain. Yang ketiga ada namanya multi-purpose bucket. Bucket ini konstruksi terdiri dari 2 bagian, yaitu blade dan bucket, yang dapat dibuka dan ditutup. Bucket ini dapat berfungsi sebagai bucket, blade, scraper, dan clamshell. Yang keempat, side dump bucket. Selain digunakan untuk dumping, bucket dapat dimiringkan ke salah satu sisi tanpa memutar alat, sehingga dapat memperkecil cycle time yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas alat. Yang terakhir, three-wheel bucket. Bucket dapat dimiringkan ke kanan, ke kiri, dan ke depan tanpa harus memutar alat, sehingga cycle time bisa diperkecil guna meningkatkan produktivitas. Selanjutnya pengganti yaitu towing winch adalah gulungan kawat baja yang diletakkan pada bagian belakang bulldozer yang berfungsi sebagai alat untuk menarik kayu, mesin, portable cam, dan lain-lain. Yang kedua, kita akan masuk kepada alat hydraulic excavator. Kalian pasti sudah tahu apa sih excavator itu. Kalian pasti juga sudah pernah melihat excavator tersebut. Excavator atau hydraulic excavator merupakan alat serbaguna yang dapat digunakan untuk menggali tanah,
atau digging, memuat material ke dump truck atau loading, mengangkat material atau lifting, mengikis tebing atau scraping, dan meratakan atau grading. Dengan menggunakan kombinasi penggantian alat atau work equipment, maka dapat digunakan memecah batu, membongkar aspal, dan lain-lain. Konstruksi hidrolik eskavator terdiri atas dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas dari hidrolik eskavator dapat berputar atau swing sebesar 360 derajat. Penggalian dengan konstruksi yang sedemikian rupa, maka alat ini dapat beroperasi sangat lincah untuk penggalian dan pemindahan tanah pada area yang sempit. Pada hidrolik eskavator terdapat bagian-bagian. Yang pertama ada bucket cylinder, arm cylinder, boom cylinder, sprocket, track frame, dan track shoe, dan terakhir ada idler. Berikut ada beberapa macam pengganti dalam ekskavator. Yang pertama ada bucket, boom, arm, dan perlengkapan kerja lainnya yang biasa digunakan pada sebuah hidrolik ekskavator. Bucket merupakan pekerjaan atau perlengkapan yang terdapat pada sebuah hidrolik ekskavator yang fungsi utamanya adalah untuk menggali dan memuat material tanah, batu, kayu, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa macam tipe bucket pada hidrolik ekskavator. Yang pertama ada namanya ripper bucket. Ripper bucket sangat cocok digunakan untuk bekerja di daerah bebatuan atau tanah liat, di mana bucket biasa tidak mampu bekerja secara optimal. Pekerjaan loading juga dapat menggunakan bucket seperti ini. Selanjutnya ada namanya trapezoidal bucket. Trapezoidal bucket sangat baik digunakan untuk pembuatan saluran air atau drainase atau kanal irigasi. Yang ketiga ada slope finishing bucket. Dengan konstruksi bucket yang sedemikian rupa, bucket ini cocok sekali digunakan untuk pembuatan slope saluran kanal irigasi atau sungai. Yang keempat ada ditch cleaning bucket, sangat cocok digunakan untuk pengerukan lumpur pada parit atau sungai. Bucket ini memiliki lubang-lubang kecil yang berfungsi untuk mengeluarkan air sehingga material-material keras yang dapat dikeruk. Yang kelima, single sunk ripper dan three sunk ripper. Single sunk ripper ini digunakan untuk mencabut batu, juga efektif digunakan untuk mencabut akar pohon. Three sunk ripper sangat efektif digunakan untuk mencabut batu-batu pada slope, menggali, menghancurkan permukaan beton, dan mencabut akar pohon. Yang terakhir ada clamshell bucket. Clamshell bucket digunakan untuk penggalian dengan arah tegak lurus. Selanjutnya pengganti ada namanya boom and arm. Juga merupakan bagian dari perlengkapan kerja pada sebuah hidrolik ekskavator. Berikut ini adalah beberapa tipe boom and arm yang digunakan pada hidrolik ekskavator. Yang pertama ada extension arm. Dipasangkan pada arm standar untuk jangkauan yang lebih panjang. Yang kedua ada short arm. Short arm merupakan salah satu kelengkapan pada hidrolik ekskavator yang digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan dengan area terbatas.
Yang ketiga ada standar length arm. Standar length arm merupakan arm standar yang digunakan pada ekskavator. Yang keempat ada long arm and super long front. Long arm dan super long front digunakan untuk memperpanjang jarak jangkauan. Yang kelima ada twist piece bomb. Two piece bomb digunakan untuk memperluas medan kerja, di mana jika menggunakan standar arm kurang efisien. Yang selanjutnya ada namanya breaker. Breaker adalah peralatan yang dipasang pada ekskavator yang berfungsi untuk memecah batu. Breaker dipasang pada bagian depan dari arm, yaitu untuk menggantikan bucket. Alat ketiga yang akan kita bahas pada kali ini adalah wheel loader. Apa sih itu wheel loader? Wheel loader merupakan alat traktor dengan roda karet yang dilengkapi dengan sebuah perlengkapan kerja, yaitu bucket yang berfungsi untuk menggali, membawa, dan memuat. Wheel loader sangat efisien untuk bekerja di daerah kering, rata, dan kokoh, terutama jika dituntut agar kerusakan landasan kerja minimal dengan mobilitas kerja yang tinggi. Wheel loader memiliki bucket yang cukup lebih besar dibandingkan dengan hidrolik ekskavator, sehingga dalam kondisi tertentu wheel loader dapat bekerja dengan produktivitas yang sangat tinggi. Terdapat 6 model utama dalam wheel loader, yaitu wheel loader, wheel dozer, trash compactor, trash loader, backhoe loader, dan towing tractor. Berikut ini adalah alat-alat yang terdapat dalam traktor loader. Yang pertama ada bucket, lift arm, lift lever, bucket cylinder, forward lamp, ropes, rear wheel, turn signal lamp, headlamp, lift cylinder, front wheel, rear working lamp, rear combination lamp. Selanjutnya ada perlengkapan dalam wheel loader. Bucket yang pertama itu ada bucket. Bucket merupakan perlengkapan yang terdapat pada sebuah wheel loader. Yang fungsi utama bucket pada sebuah wheel loader sama dengan yang terdapat pada alat-alat yang lain seperti dozer, shovel, maupun ekskavator, yaitu untuk menggali atau digging dan membuat loading material tanah, batu, kayu, dan lain-lain. Berikut ini ditunjukkan beberapa tipe dari bucket yang digunakan pada wheel loader. Yang pertama ada general purpose bucket. General purpose bucket digunakan untuk memuat material timbunan atau staple produk seperti rock atau bahan-bahan konstruksi lainnya. Yang kedua ada general purpose bucket. Bucket ini digunakan untuk menggali dan memuat batu-batu bekas landakan atau untuk menggali tanah biasa. Bucket ini memiliki sebuah flat blade, strike cutting edge, dan dilengkapi dengan konstruksi kokoh dan anti-aus. Selanjutnya ada light material bucket. Light material bucket digunakan untuk memuat material ringan
seperti salju, pupuk, atau makanan ternak. Bucket ini merupakan dengan general purpose bucket dengan konstruksi yang lebih besar sehingga dapat memuat lebih banyak material. Bucket ini juga dapat digunakan untuk memuat batu bara ringan. Selanjutnya ada spade nose rock bucket. Spade nose rock bucket ini digunakan untuk memuat batu-batu bekas ledakan. Bucket ini dirancang dengan cukup kokoh dan tahan terhadap kausan. Ada namanya selanjutnya yaitu heavy duty bucket. Heavy duty bucket sangat berguna untuk menggali dan memuat batu bata bekas ledakan. Konstruksinya sangat kokoh dan memiliki gigi besar kelas 1. Yang selanjutnya ada chip bucket. Chip bucket merupakan salah satu bucket yang besar dan digunakan untuk memuat material-material ringan yang spesifik gravitasi di bawahnya 0,55 T per meter kubik, seperti serpihan-serpihan kayu atau butiran-butiran material ringan pada sisi belakang dan atas bucket terbuat dari anyaman kawat yang bertujuan untuk mengurangi besar bucket. Bucket ini sangat cocok dipakai di pabrik kertas atau penggergajian. Selanjutnya ada namanya skeleton bucket. Seperti namanya, skeleton yang berarti tulang. Bucket ini sangat cocok digunakan menggali dengan memuat batu-batu bekas ledakan atau bekerja di crusher. Bucket ini dirancang memiliki kisi-kisi yang berfungsi mengeluarkan tanah dan batu-batu kecil, sehingga hanya batu dengan ukuran tertentu saja yang termuat. Selanjutnya ada namanya side dump bucket. Bucket ini dapat membuang material ke arah depan maupun ke arah samping sehingga sangat cocok digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Multi-purpose bucket. Bucket ini digunakan merupakan bucket serbaguna yang dapat digunakan untuk beberapa variasi pekerjaan seperti scraping, dusting, scoping, dan loading. Grapple merupakan salah satu peralatan yang dipasang pada bagian depan wheel loader. Seperti halnya bucket, grapple ini digunakan untuk memuat kayu atau material yang sejenisnya. Berikut akan diberikan beberapa contoh grapple yang dapat digunakan pada wheel loader. Yang pertama ada log grapple. Log grapple digunakan untuk menarik batang kayu dengan berbagai macam variasi ukuran, dari batang kayu pendek dengan diameter kecil sampai dengan batang kayu panjang dengan diameter besar. Grapple ini dirancang sedemikian rupa sehingga digunakan untuk memuat dan merumpahkan material alat tetap dalam kondisi stabil. Selanjutnya log lumber grapple. Log lumber grapple digunakan untuk memuat potongan-potongan kayu atau serpihan batang kayu dengan berbagai ukuran, dan ukuran yang terkecil sampai yang terbesar. Grapple ini memiliki fork yang mirip dengan dimiliki forklift, tetapi tidak dapat digunakan seperti halnya fork pada forklift karena konstruksinya yang tetap. Yang ketiga ada lumber grapple. Grapple ini memiliki bentuk L dan sangat cocok digunakan untuk memuat potongan-potongan kayu dengan ukuran kecil. Bagian kanan dan kiri dari fork dapat dilakukan dengan pengaturan adjustment guna menyesuaikan dengan ukuran kayu yang akan dimuat. Selanjutnya ada pipe grapple. Pipe grapple adalah sebuah log grapple yang dapat dengan tambahan bantalan untuk digunakan membuat pipa
atau material sejenis bantalan. Selanjutnya ada log lumber fork. Log lumber fork memiliki bentuk yang sama dengan log lumber grapple, tetapi tidak memiliki penjepit di bagian atas. Yang terakhir ada dumping fork. Dumping fork digunakan untuk memuat tumpukan serpihan kayu-kayu kecil ke truk, atau dapat juga digunakan untuk memuat batangan-batangan kayu dengan diameter kecil dan pendek. Alat yang akan kita bahas pada kali ini yaitu motor grader. Apa sih itu motor grader? Motor grader adalah untuk membuat jalan seperti membentuk jalan, meratakan jalan, dan finishing. Motor grader adalah sebuah traktor roda dengan dilengkapi peralatan kerja atau work equipment seperti blade yang berfungsi untuk meratakan tanah, scraper yang dipasang pada bagian depan blade digunakan untuk memecah material-material keras. Dan yang terakhir ada ripper yang dipasang pada bagian belakang alat yang digunakan untuk memecah material-material keras. Pada motor grader terdapat blade lift grinder, drawbar lift grinder, cab, rear wheel ripper, articular cylinder blade, front wheel, dan headlamp. Pada sebuah motor grader ada beberapa perlengkapan kerja yang digunakan seperti blade, scraper, ripper, dan lain-lain. Berikut akan ditunjukkan beberapa perlengkapan kerja tersebut. Yang pertama ada namanya front blade. Front blade sangat dibutuhkan untuk pekerjaan spreading atau penaburan yang sulit. Yang kedua ada front pull hook. Front pull hook dipasang di bagian depan alat yang berfungsi untuk menarik. Terdapat dua tipe hook, yaitu front weight with nails dan U-shape bracket welded on front axle. Jika front attachment seperti front blade dipasang, maka hook tersebut tidak tersedia. Push blade. Komponen ini digunakan untuk menumbangkan pohon atau mendorong alat lain yang pada saat terjebak dalam lumpur. Push blade juga berfungsi sebagai pemberat untuk menjaga agar roda depan tidak terangkat pada saat alat tersebut digunakan untuk melakukan pekerjaan lifting. Yang keempat ada scarifier. Scarifier digunakan untuk menggali material-material yang keras seperti aspal atau lapisan es yang tidak mampu digali dengan menggunakan blade. Banyaknya jumlah gigi yang terdapat pada scarifier tergantung pada kekerasan material yang digali. Yang terusnya ada extension blade. Dengan menggunakan extension blade ini, blade dapat diperpanjang baik satu sisi maupun kedua sisi. Pekerjaan yang dilakukan dapat lebih efisien, tetapi hanya dapat digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan ringan saja. Selanjutnya ada hydraulic blade tip control. Dengan adanya hydraulic blade tip control, maka sudut potong blade dapat diatur secara hidrolik melalui kabin operator. Selanjutnya yang terakhir ada rail mounted ripper. Ripper ini digunakan untuk menggali batu atau material yang keras, tidak dapat dikerjakan dengan menggunakan scarifier. Mungkin itu saja pada train motor grader. Kita lanjut pada alat selanjutnya. Alat kelima pada hari
pada persentase kali ini, yaitu dump truck. Dump truck adalah sebuah alat pengangkut material dari jarak sedang hingga jauh, di mana material yang dibawa oleh dump truck dapat diisikan oleh ekskavator, weed leader, maupun shovel. Dewasa ini sudah terdapat berbagai macam tipe dump truck Komatsu. Dump truck Komatsu secara garis besar dapat dibagi dalam dua tipe, yaitu dump truck mekanikal dan dump truck elektrikal. Dump truck sangat cocok untuk dioperasikan di area tambang dengan kapasitas angkut yang cukup besar. Alat ini sangat produktif. Pada alat dump truck terdapat berbagai macam komponen-komponen. Yang pertama ada dump body, steering and hose oil tank, operator cap, rear view mirror, under mirror, combination lamp, headlamp, handrail, step, radiator, overcooler, rear combination lamp, back up lamp, tail lamp, full tank. Berikut gambaran umum yang sebuah articulate dump truck pada HM402, yaitu hydraulic tank, dump body, rear wheel, high grinder, front wheel, turn signal lamp, headlamp, air cleaner, dan full tank. Selanjutnya pada Komatsu Electrical Dump Truck 730E, yaitu terdapat canopy spill guard, operator cap, dump body, wheel motor, tire, front wheel, turn lamp, radiator, dan air cleaner. Pada alat yang keenam, pada alat-alat berat kali ini terdapat forklift. Alat ini merupakan alat terkecil atau alat termungil yang ada pada alat-alat berat pada kali ini. Forklift atau sering juga disebut forklift truck adalah suatu alat yang terdiri dari badan atau bodi dan perlengkapan kerja yang digunakan untuk memuat atau loading dan menurunkan muatan, terutama pada daerah yang sempit. Forklift terdiri dari 3 tipe utama, yaitu forklift diesel, forklift diesel, dan forklift bateri. Bagian-bagian yang terdapat dalam forklift. Yang pertama ada mesh, lift chain, lift cylinder, backrest, hanger bar, fork, headlamp, turn signal, overhead guard, rear lamp, tail cylinder, counterweight, hood, front wheel, dan rear wheel. Pada forklift battery terdapat mesh, turn signal lamp, headlamp, lift chain, lift cylinder, backrest, fingerboard, fork, overhead guard, counterweight, battery case, cylinder, rear wheel, front wheel. Terdapat beberapa macam perlengkapan kerja yang dapat digunakan pada sebuah forklift, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada namanya side shifter. Dengan achievement ini dimungkinkan fork bergerak ke arah samping tanpa harus menggeser posisi forklift. Dengan demikian akan meningkatkan efisiensi terutama pada penggunaan di gudang kontainer, yard, atau di pabrik-pabrik. Yang kedua ada load stabilizer.
load stabilizer terdiri atas pressure plate pada standar fork. Achievement ini akan menjaga kemungkinan jatuhnya material yang diangkut karena ketidakstabilan atau rapuhnya material tersebut pada waktu traveling. Ini akan menambah faktor safety pada waktu mengangkat botol peralatan presisi ataupun barang yang mudah pecah. Yang ketiga, drum dump. Drum dump terdiri dari sepasang clamp yang melengkung sehingga sangat sesuai untuk membawa drum. Achievement ini dirancang secara khusus untuk mengangkut berbagai drum, produk oli, cat, minyak, kimia tinta, lem, baik drum isi ataupun kosong. Yang ke selanjutnya ada namanya bell dam. Ridge fork dilengkapi dengan ridge length untuk fork dengan backrest. Digunakan terutama pada warehouse di mana di ruangannya sangat sempit atau kargo penyimpanannya sangat susah dijangkau. Selanjutnya ada hinged fork. Hinged fork sangat cocok terutama untuk membawa balok kayu. Achievement ini berisi backrest dan title fork. Yang selanjutnya ada blade bucket. Blade bucket dilengkapi dengan blade yang bisa membuka menutup, tilted up dan tilt down, sesuai untuk membawa material crunch seperti pupuk, makan ternak, dan lain-lain. Selanjutnya ada push-pull. Pusher dilengkapi dengan standar fork dan peralatan dorong, banyak digunakan di warehouse dan station atau terminal untuk mengangkat kapas, batuan, dan material curah digunakan sebagai bulldozer atau mendorong batu ke tempat yang rendah atau dump area. Yang terakhir, rotating dam. Rotating dam type swing arm terdiri atas arm pendek, fish arm, swim arm, dirancang untuk penggunaan dam secara luas. Achievement ini sangat sesuai untuk mengangkat atau memindahkan paper roll pada paper mill, printing house, ataupun warehouse. Pada kali ini kita akan membahas genset. Genset merupakan suatu alat yang berfungsi untuk merubah energi mekanis menjadi energi listrik. Genset memiliki komponen utama yang terdiri dari engine yang berfungsi merubah energi panas menjadi bahan bakar menjadi energi mekanik berupa putaran. Yang kedua, radiator. Radiator ASY berfungsi untuk menjaga temperatur kerja engine. Yang ketiga, ada namanya alternator. Alternator adalah suatu komponen yang merupakan bagian dari genset yang berfungsi merubah energi mekanis yang berasal dari engine menjadi energi listrik melalui direct couple yang terletak antara engine dan alternator. Yang keempat, panel. Panel ASY berfungsi untuk mengontrol kerja sistem pada genset dan juga memberikan informasi atau monitor panel kepada operator. Selanjutnya, yang terakhir ada base frame. Base frame berfungsi sebagai dudukan genset ASY.
Pada bagian terakhir dari Komatsu produk ada engine. Engine merupakan alat keberadaan pada alat berat yang sangat penting. Engine merupakan komponen yang sangat penting yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga. Tenaga yang dihasilkan oleh engine berasal dari proses pembakaran di dalam engine yang menghasilkan energi panas dan kemudian dirubah menjadi mekanis berupa putaran. Ada beberapa komponen-komponen utama dari sebuah engine diesel. Yang pertama ada turbocharger, intercooler, injection pump, cylinder block, oil pan, starting motor, alternator, dan cylinder head. Oke, setelah kita membahas tentang Komatsu produk, sekarang kita akan membahas tentang non-Komatsu produk. Yang pertama, kita akan membahas tentang Nissan. Apa sih itu Nissan? Nissan merupakan salah satu produk unggulan dari Jepang yang dipasarkan di Indonesia. Nissan terdiri dari berbagai macam model untuk menunjang berbagai sektor pekerjaan. Nissan terdiri dari berbagai macam model untuk menunjang berbagai sektor pekerjaan seperti dump truck untuk alat pengangkutan material di tambang, logging truck untuk pengangkutan barang-barang kayu di area hutan tanaman industri, cargo truck untuk pengangkutan barang, mixer truck yang digunakan di pekerjaan konstruksi, bus untuk sarana transportasi umum, dan lain-lain. Pada pembahasan kali ini, materi akan difokuskan pada Nissan Truck. Nissan Truck telah mengeluarkan produk-produknya antara lain cargo truck, dump truck, tractor head, logging truck, mixer truck, bulk comment truck, crane truck, bus, dan bus chassis. Berikut ada gambaran alat Nissan CEB series dan TZA series yang memiliki komponen-komponen satu yaitu operator cam, vessel, safety bar, rear wheel, rear front wheel, full tank, muffler, frame, front wheeler, brake cleaner. Pada Nissan CEB series terdapat engine hood, operator cap, spare tire, facet, frame, safety bar, rear wheel, rear front wheel, full tank, muffler, front wheel, dan bumper. Pada susunan powertrain untuk Nissan CEB series dan TZA series terdapat engine, main clutch, transmission, professional shaft, third differential, proper clef, rear differential, rear wheel hook, rear front wheel hook, front wheel hook. Pada komponen powertrain Nissan CEB series terdapat engine, main clutch, transmission, propeller shaft, transfer, propeller shaft, third differential, propeller shaft, rear differential, dan front differential. Pada bagian kedua non Komatsu produk terdapat
yaitu produk dari Scania. Terdiri dari berbagai macam model untuk menunjang berbagai sektor pekerjaan seperti truk, bus, dan mesin-mesin untuk industri dari kelautan. Populasi truk di Indonesia cukup banyak, baik digunakan untuk pengangkutan material di area pertambangan maupun di jalan raya. Susunan dari produk Scania, yaitu ada truk. Scania telah melakukan pengembangan dan penjualan truk produksinya dengan ukuran berat total truk lebih dari 16 ton untuk segala sektor pekerjaan. Yang kedua ada buses and coaches. Scania sangat berkonsentrasi untuk memproduksi alat angkut publik dengan kapasitas penumpang yang cukup besar. Yang ketiga ada industrial marine engine. Scania engine digunakan untuk berbagai aplikasi. Engine tersebut telah digunakan untuk container cranes, pilot boats, irrigation unit, dan electrical generating sheets. Bagian-bagian pada sebuah Scania truk. Yang pertama ada operator cab, container, rail weir, full tank, air tank, front wheel, dan headlamp. Pada Scania T-Series terdapat engine hood, operator cab, visor, rail wheel, front wheel, propeller shaft, full tank, air tank, front wheel, dan frame. Pada powertrain-nya terdapat engine, clutch, transmissional, propeller shaft, differential, propeller shaft, dan differential. Pada non-Komatsu produk yang ketiga kita dapat yaitu Bomac. Bomac adalah produk yang terdiri atas dua kategori, yaitu kompaktor non-recycler dan stabilizer. Kompaktor merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk pemadatan tanah sehingga akan dicapai nilai kepadatan tertentu, sedangkan recycler dan stabilizer berfungsi untuk menaikkan kestabilan tanah dan cara mencampur tanah yang nilai CBR-nya rendah dengan bahan aktif lain. Pada susunan produk Bomac terdapat beberapa. Yang pertama ada kompaktor. Kompaktor terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada Bomac Light Compactor. Yang kedua ada Bomac Heavy Compactor. Yang ketiga ada Recycle dan Stabilizer. Selanjutnya ada komponen luar general view. Yang pertama ada frame, drum, operator cam, engine hook, dan rail wheel. Alat yang terakhir yang akan kita bahas pada kali ini adalah non-Komatsu produk, yaitu ada namanya Tadano. Tadano merupakan salah satu produsen alat angkut kren yang merupakan alat pengangkat untuk memindahkan material atau unit dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ataupun sebaliknya. Susunan pada produk Tadano meliputi truck cranes, rock train crane, dan all train cranes. Dan juga terdapat salah satu yaitu truck loader crane atau
TM series. Berikut contoh gambaran Cardano dari model pemodelan yang terdapat bagiannya. Yang pertama ada chip, auxiliary wire rope, cap, boom, elevating cylinder, auxiliary winch, main winch, engine, rear outrigger, rear axle, hydraulic out-tank, front axle, front outrigger, auxiliary hook block, main hook block, dan main wire rope. Oke, sekian saja mungkin pada pembahasan dan video kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya mungkin masih banyak kekurangan dalam pembuatan materi kali ini, jadi mohon untuk memberikan saran dan kritik kepada saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.